Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Faisal Rahman di channel saya yang baru ini. Saya sedikit pengen membahas pada kesempatan ini mengenai presidensi Indonesia di KTT G20 tahun 2022. Nah, apa sih manfaatnya yang bisa diambil dari G20 ini untuk Indonesia? Sebelum kita membahas ke sana, saya pengen sedikit ngulas sejarahnya dulu masalah G20 ini. Jadi G20 ini pertama kali didirikan tahun 1999 oleh inisiasi dari negara G7. Kemudian muncullah masalah G20 ini, yang mana G20 ini merangkul negara maju dan negara berkembang. Nah, G20 ini terdiri dari 20 negara plus Uni Eropa. Di antaranya adalah negara-negara besar, ada Amerika, Rusia, Inggris, Jerman, Prancis, Italia, Indonesia. Nah, Indonesia ini menjadi salah satu negara se-ASEAN yang menjadi anggota G20. Jadi kita rakyat Indonesia patut berbangga karena Indonesia menjadi satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang menjadi anggota G20. Itu teman-teman ya. Jadi negara lain di Asia Tenggara tidak ada yang menjadi anggota G20. Nah, G20 di Indonesia ini diselenggarakan dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Artinya Indonesia mengajak seluruh negara di dunia ini untuk bangkit lebih kuat, pulih bersama, dan saling mendukung untuk pemulihan ekonomi dan berkelanjutan. Terus sejarahnya G20 ini juga itu pertama kali sebetulnya ini adalah pertemuan menteri-menteri ekonomi dunia, menteri-menteri keuangan ekonomi G20 dan gubernur perbankan nasional atau BI-nya negara-negara G20. Nah, kemudian pada tahun 2008 barulah kepala negara itu mengikuti atau dilibatkan dalam KTT G20. Di Indonesia sendiri ini akan diadakan puncak KTT G20 itu di tanggal besok 15 November dan 16 November tahun 2022 di Bali. Nah, manfaatnya apa sih teman-teman sekalian buat Indonesia? Jadi yang pertama itu manfaat adanya KTT G20 ini atau presidensi G20 oleh Indonesia ini itu adalah persepsi yang baik di mata dunia mengenai resiliensi atau ketahanan ekonomi Indonesia terhadap krisis. Mungkin kita ketahui di masa setelah pandemi ini, dan ini pun pandemi masih berlangsung, jadi tatanan ekonomi global ini sedikit ada penurunan, dan inilah Indonesia bisa menunjukkan dengan bisa menyelenggarakan KTT G20 di Bali dengan lancar dan meriah. Itu luar biasa persepsi untuk Indonesia sendiri. Yang kedua, manfaat untuk Indonesia adalah pengakuan atas kepemimpinan Indonesia di kancah internasional, khususnya untuk meningkatkan perekonomian global. Karena mungkin teman-teman sendiri pada tahu ya, sekarang banyak negara yang melakukan pelarangan ekspor, terutama masalah pangan. Nah, misalkan Rusia kemarin juga melarang ekspor gandumnya, terus India juga melakukan larangan ekspor, sehingga rantai pasokan makanan di seluruh dunia ini akan berimbas. Yang ketiga, momentum presidensi G20 ini juga itu terjadi hanya 20 tahun sekali. Artinya Indonesia ketika sekarang tahun 2022 ini menjadi presidensi G20, itu 20 tahun kemudian baru bisa menjadi presidensi G20 kembali.
Nah inilah momentum yang momentum 20 tahun sekali ini seharusnya bisa dimanfaatkan oleh bangsa kita, oleh negara kita untuk menjadi nilai tambah dan meningkatkan di sektor perekonomian, di sektor energi, dan untuk kepentingan nasional Indonesia. Nah, manfaat yang terakhir, mungkin manfaat yang luar biasa, yaitu menjadi sarana promosi dan kita menunjukkan produk unggulan-unggulan kita Indonesia kepada masyarakat dunia. Jadi kita di sana bisa menampilkan, mempromosikan produk-produk yang misalkan kerajinan atau industri-industri kreatif dan produk-produk khas Indonesia. Jadi sebagai contoh nih teman-teman, kemarin Elon Musk, orang terkaya di dunia, itu saat berbicara di forum B20 secara virtual, beliau mengenakan batik dari Sulawesi Tengah. Jadi ini masyarakat Sulawesi Tengah, Palu, dan kita seluruh masyarakat Indonesia patut berbangga karena dengan promosi beliau menggunakan batik khas Indonesia, batik khas Sulawesi Tengah, maka akan meningkatkan promosi tersebut ke kancah dunia internasional, sehingga berharap kita ekonomi kreatif di lokal di Indonesia ini akan tumbuh, akan banyak terjadi nilai transaksi maupun pengetahuan bagi masyarakat dunia yang lain. Nah, sebetulnya saya juga berharap bukan cuma masalah batik atau industri kreatif yang lain, karena Indonesia ini juga adalah sebagai negara penghasil batu permata. Ya, karena saya juga sebagai ahli batu, saya juga berharap ketika acara presidensi G20 di Bali ini, kita juga bisa mempromosikan batu-batu khas dari Indonesia sebagai mungkin souvenir buat tamu-tamu negara kita. Jadi sebetulnya Indonesia banyak sekali menghasilkan batu yang sangat khas di sini. Bisa saya contohkan mungkin batu gambar, batu yang mungkin bisa menggambarkan deskripsi mengenai landscape, pemandangan, pegunungan. Nah, ketika itu dibingkai menjadi souvenir buat kepala negara atau delegasi-delegasi negara yang hadir, wah ini sangat luar biasa menurut saya, karena akan membangkitkan kembali ekonomi terutama di perbatuan. Karena waktu dulu pun Presiden SBY pernah memberikan cindera mata yang konon katanya kepada Presiden Obama waktu itu sebuah batu bacan, yang mana akibatkan efek dominonya waktu itu akan menjadi booming batu permata itu di kalangan masyarakat Indonesia. Nah, ini juga kita harapkan mudah-mudahan nanti ke depan juga bisa dipikirkan batu permata ini bisa menjadi souvenir buat delegasi-delegasi dari negara lain, karena yang hadir di Indonesia, yang hadir pada KTT G20 Presidensi Indonesia di tahun 2022 ini bukan cuma 20 negara yang anggota, tapi banyak juga negara undangan, negara kepala negara yang menghadiri. Jadi ada kepala negara yang selain anggota ini juga berhadir. Contohnya dari negara-negara Timur Tengah, negara-negara Asia Tenggara, Asia Timur yang lain. Nah, ini menurut saya bisa memperkenalkan batu-batu kita di kepala negara di dunia yang datang ini. Itu saya berharap teman-teman mudah-mudahan ya ke depan ketika ada forum internasional kembali ataupun kita menjadi tuan rumah, kita bisa memberikan souvenir batu-batu Nusantara, batu-batu yang dikemas dengan menarik, sehingga ini memberikan kesan dan memberikan dampak positif terhadap perbatuan di Indonesia. Sebetulnya hal yang menarik, kenapa presidensi Indonesia G20 ini di tahun 2002 ini sangat menarik diulas, karena di tengah pandemi, dan yang kedua sebetulnya ini menjadi sorotan dunia teman-teman, karena Indonesia menyelenggarakan KTT G20 ini di tengah geopolitik yang memanas. Loh, kok tiba-tiba ini ahli batu kok bisa ngomong masalah hubungan internasional ya? Ya teman-teman pada ketahui, saya juga pernah belajar mengenai hubungan internasional dulu di waktu S1.
saya belajar mengambil studi hubungan internasional di Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi makanya saya sedikit concern juga terhadap isu-isu internasional. Nah, geopolitik sekarang bagaimana di wilayah Asia, itu terutama di Iran, sekarang memanas karena 3 minggu terakhir ini demo besar-besaran terjadi di sana. Ya, pada intinya mereka juga mau menurunkan pemerintahan yang sah. Ya, mungkin inilah memanas di kawasan Iran terutama dan sekitarnya. Terus juga terjadi perang antara Rusia dan Ukraina, ini juga berdampak pada geopolitik internasional. Dan yang terakhir, di kawasan Asia ini pun terjadi pergolakan antara Korea Selatan dan Korea Utara yang sempat sampai sekarang masih perang dingin begitu ya. Bagaimana eskalasinya semakin meningkat setiap tahunnya. Terus juga bagaimana ketegangan antara RRC Tiongkok dengan Taiwan, dan di situ juga Amerika hadir dengan armada 7-nya. Jadi di tengah konferensi G20 ini, Indonesia menjadi mempertaruhkan keselamatan pemimpin dunia dan juga mempertahankan kepercayaan masyarakat internasional bahwasanya Indonesia mampu menyelenggarakan forum tingkat tinggi dunia. Nah, kalau teman-teman semua mungkin pernah menyaksikan film Mission Impossible yang judulnya London Has Fallen itu. Jadi ya ini berkumpulnya banyak negara, kepala negara hadir di suatu tempat, lalu terjadi serangan terorisme. Nah, inilah Indonesia juga tidak mau kecolongan. Jadi seluruh aparat terbaik TNI, Polri, intelijen negara dikerahkan di Bali. Bahkan sebelum acara puncaknya ini 3 minggu, bahkan 2 minggu sebelumnya, ini tempatnya sudah di clearance. Artinya dibersihkan, semua sudah dipantau, semua sudah dipersiapkan, di mana safe house-nya ketika terjadi force major ataupun hal-hal yang tidak diinginkan, semua sudah diantisipasi. Jadi kami pun masyarakat Indonesia mengucapkan terima kasih kepada jajaran TNI, Tentara Nasional Republik Indonesia, kepada Polri yang telah menyelenggarakan dan menjaga keamanan, dan seluruh intelijen Indonesia yang bekerja di belakang layar mengamankan ini. Jadi inilah suatu pertaruhan negara kita di mata dunia, bahwasanya kita Indonesia dan kita bangsa Indonesia mampu menghadirkan, menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi para pemimpin dunia ini dengan aman, lancar. Karena apa saya bilang? KTT G20 ini, teman-teman sekalian, anggota G20 ini melambangkan 60% populasi dunia. Dan G20 ini itu melambangkan 75% perdagangan sedunia. Dan juga melambangkan 80% PDB se-global dunia. Jadi forum ini forum besar, teman-teman sekalian, yang kita masyarakat Indonesia patut berbangga. Kita patut bersyukur kita bisa menyelenggarakan ini dengan baik, aman, dan lancar. Jadi sekali lagi kami mewakili mungkin ya masyarakat Indonesia yang lain mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, mengucapkan kepada TNI, Polri yang telah bekerja, dan para intelijen yang tidak dipublikasikan. Mereka bekerja dengan sekuat tenaga untuk memberikan kelancaran dan rasa aman kepada seluruh delegasi negara dunia yang hadir di Bali pada hari ini. Jadi saya ucapkan selamat kepada pemerintah Indonesia juga. Mudah-mudahan ini akan terus berdampak kepada perekonomian Indonesia dan terutama masyarakat lokal bisa merasakannya. Mudah-mudahan ya kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan. Semoga kita semua tetap bertahan di tengah pandemi ini, dan mudah-mudahan juga Batu bisa berjaya kembali. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman semua. Kalau teman-teman suka dengan channel ini, silahkan di subscribe, like, atau komen. Mungkin masukan juga saya butuhkan, karena ini adalah kita cuma sharing
kita pengen belajar bersama. Kita berharap ya bisa ngobrol-ngobrol nanti. Mungkin di next episode saya akan tampilkan beberapa bintang tamu. Ya mungkin concern saya terutama adalah di dunia perbatuan. Ya mungkin nanti saya coba bikin ulasan tentang batu yang lain. Oke, itu saja. Terima kasih teman-teman. Selamat bekerja, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.